Ada pendapat atau analisis yang menyebutkan bahwa Indonesia berpotensi menjadi contoh atau pusat perhatian dunia dalam hal pembelian jet tempur generasi kelima KAAN. Dengan kata lain, jika Indonesia memutuskan membeli KAAN, negara-negara besar lain mungkin akan mengikuti langkah Indonesia. Para pecinta dunia aviasi, bayangkan kalian lagi asyik ngulik spesifikasi pesawat di kafe. Tiba-tiba muncul kabar mengejutkan. Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang membeli jet tempur generasi kelima KAAN dari Turki. Iya, beneran. Bukan hoaks, bukan pesawat remote control. Ini pesawat tempur beneran yang bisa ngebut lebih cepat dari mantan yang tiba-tiba nikah duluan. Dan bukan cuma beli 1-2 unit buat pameran di pameran. Indonesia langsung pesan 48 unit sekaligus. 48. Kayak beli gorengan, tapi ini gorengannya bisa terbang, ngacir ribuan kilometer per jam, dan bikin radar musuh migrain. Kesepakatan ini ditandatangani di Istanbul, pas acara pameran industri pertahanan internasional. Bayangkan suasananya, pejabat Kementerian Pertahanan kita, Pak Frega Wenas Inkiriwang, berdiri gagah, mungkin sambil senyum tipis, kayak habis dapat diskon gede, dan pihak Turkish Aerospace Industries, TAI, menyerahkan pena buat tanda tangan kontrak. Satu goresan tinta, dan boom! Sejarah tercipta. Karena ini bukan cuma kontrak beli pesawat, tapi juga kontrak kerjasama pertahanan terbesar sepanjang sejarah hubungan Indonesia-Turki. Nah, buat yang belum tahu nih, KAAN ini bukan pesawat sembarangan. Dia adalah jet tempur generasi kelima, pesaingnya F-35 buatan Amerika. Pertama kali terbang Februari 2024, dan kalau semuanya lancar, produksi massalnya mulai tahun 2028. Bayangin, saat itu negara lain masih mikir-mikir, masih bikin proposal, Indonesia udah bilang, udah, bungkus 48 ya. Yang bikin tambah keren, ini bukan cuma beli lalu diparkir di pangkalan udara. Tapi Indonesia juga akan bangun fasilitas produksi dan perawatan KAAN di dalam negeri. Artinya, kita nggak cuma jadi pembeli nih, tapi juga jadi bagian dari tim pembuatnya. Kayak bukan cuma beli sepeda, tapi juga dikasih bengkel dan buku resep bikin sepeda itu sendiri. PT Dirgantara Indonesia, PTDI, bakal turun tangan barengan dengan PT Republik Armorindo Defense. Jadi bukan cuma pilot kita yang naik level, tapi juga industri pertahanan dalam negeri ikut naik kasta. Teknologi, lapangan kerja, dan keahlian baru akan mengalir deras. Kayak hujan deras, tapi bukan banjir. Ini banjir inovasi. Dan menariknya, kabar ini bikin negara lain pada ngelirik. Menurut laporan media Turki dan Eropa, beberapa negara besar udah mulai ngelirik-gelit ke KAAN. Spanyol disebut-sebut, Mesir bahkan kabarnya mau gabung proyeknya tahun ini. Uni Emirat Arab, Qatar, Ukraina, sampai negara-negara NATO juga penasaran. Tapi yang pertama berani ambil langkah, Indonesia. Bayangin, kayak di pasar, semua orang cuma nengok-nengok doang nih. Tiba-tiba Indonesia melangkah ke depan dan bilang, berapapun harganya, saya ambil semua. Sontak seluruh dunia, wah, ini negara nggak main-main. Dan disinilah letak kejenakaannya. Biasanya kita dengar berita negara lain jualan senjata ke negara berkembang. Tapi sekarang negara maju justru yang mulai ngantri. Karena Indonesia udah dapat nomor antrian. Nah, dari sinilah mulai kelihatan efek domino besarnya. Begitu Indonesia menandatangani kesepakatan itu, para analis pertahanan di seluruh dunia langsung duduk tegak di kursinya. Ada yang langsung buka laptop, ada yang langsung buka mulut. Hah? Indonesia? 48 unit? Kenapa heboh? Karena langkah ini bukan sekedar beli pesawat tempur, tapi secara tidak langsung menyusun ulang peta kekuatan udara di kawasan Indo-Pasifik. Bayangin gini, selama ini kawasan Asia Tenggara identik dengan armada jet tempur generasi keempat, F-16, Su-30, Gripen, semuanya masih generasi lama. Lalu tiba-tiba Indonesia datang bawa jet generasi kelima. Itu ibarat di lomba balap sepeda, semua peserta masih kayu sepeda ontel. Tiba-tiba kita nongol bawa motor balap sambil senyum manis. Efek psikologisnya apa?
Negara tetangga langsung waspada. Bukan takut mau diserang, tapi karena standar baru kekuatan udara di kawasan ini naik drastis. Mereka tahu kalau nggak ikut upgrade, nanti ketinggalan. Kayak masih pakai ponsel lipat di zaman semua orang udah pakai smartphone. Dan dari sisi geopolitik, ini bikin posisi Indonesia langsung melesat. Karena selama ini, negara berkembang jarang diberi akses ke jet generasi kelima. Biasanya hanya untuk negara sekutu dekat Amerika atau NATO. Tapi Turki bilang, Indonesia, kamu duluan aja deh. Tentu aja ini bikin negara lain garu-garu kepala. Karena berarti Indonesia dianggap cukup dipercaya secara politik dan teknologi untuk pegang platform militer canggih. Itu ibarat dikasih kunci mobil sport mewah, padahal kita cuma naik sepeda motor bebek. Langsung dunia mikir, wah berarti mereka emang udah dianggap udah siap. Dan jangan lupa, ada satu efek besar lagi, transfer teknologi. Dengan adanya fasilitas produksi dan perawatan KA di Indonesia, otomatis ribuan teknisi kita bakal dilatih langsung oleh para insinyur Turki. Ini bukan cuma menambah kemampuan teknis, tapi juga membuat Indonesia naik kelas dari pengguna jadi pembuat. Bayangin aja, nanti di hanggar PT Dirgantara Indonesia bakal ada suara mesin jet meraung, para teknisi muda berseliweran pakai seragam biru sambil ngomong pelan-pelan. Ini sayapnya jangan sampai kebalik pas dipasang ya. Sementara di pojok ruangan, ada insinyur Turki yang cuma angguk-angguk aja sambil nyeruput kopi. Dan ini teman-teman, bikin industri pertahanan kita yang dulu dianggap tidur siang panjang, sekarang mulai bangun subuh langsung lari pagi. Belum lagi dari sisi diplomasi. Langkah Indonesia bikin Turki kelihatan makin percaya diri, karena mereka berhasil menembus pasar global dengan produk andalan mereka sendiri. Sementara negara-negara Eropa yang tadi cuma melirik-melirik aja, sekarang mulai bisik-bisik. Kalau Indonesia aja berani ambil, masa kita enggak? Dan yang bikin tambah seru, keputusan Indonesia ini pelan-pelan bikin peta pertemanan global berubah. Karena selama ini, pasar jet tempur dikuasai segelintir negara besar seperti Amerika, Rusia, dan Perancis. Tapi sekarang muncul pemain baru dari timur, Turki. Dan yang pertama gandeng tangan mereka, siapa lagi kalau bukan kita? Nah, sekarang kita masuk ke dampak strategis jangka panjangnya. Begitu Indonesia resmi jadi pelanggan pertama KAAN, otomatis peta postur pertahanan di Asia Tenggara langsung ikut geser. Bayangkan, sebelumnya mayoritas negara ASEAN punya kemampuan udara yang relatif seimbang. Masih di level generasi keempat, saling pantau, saling jaga jarak, kayak tetangga yang pura-pura nggak lihat padahal sama-sama nyapu halaman depan. Tapi sekarang, Indonesia tiba-tiba muncul bawa jet tempur generasi kelima. Radar mereka lebih canggih, silumannya bikin pusing, dan kecepatan supersoniknya bikin lawan cuma bisa lihat titik kecil di layar lalu hilang. Ini otomatis bikin negara lain mikir keras, karena kalau tidak memperbaharui armada, mereka akan selalu tertinggal satu langkah strategis. Dan di dunia pertahanan, satu langkah bisa berarti segalanya. Makanya, jangan heran kalau beberapa negara ASEAN lain sekarang mulai bisik-bisik, kita kapan upgrade juga ya? Bisa jadi setelah langkah Indonesia ini, kawasan Asia Tenggara bakal masuk ke era perlombaan teknologi udara. Tapi lucunya, buat Indonesia sendiri ini bukan soal pamer. Karena dari sudut pandang Kementerian Pertahanan, ini soal menutup celah kekuatan udara kita yang selama ini tertinggal. Bayangkan seperti main game strategi. Semua pemain lain sudah punya pasukan level 90, sementara kita masih pakai pasukan level 60. Ya jelas, harus naik level biar nggak jadi sasaran empuk kan? Nah, keuntungan lainnya, langkah ini juga bisa memperkuat posisi Indonesia di ASEAN sebagai pemimpin de facto dalam urusan pertahanan. Selama ini pengaruh Indonesia di ASEAN besar secara politik, tapi dari sisi militer masih dianggap setengah malu-malu. Dengan masuknya armada KAAN nanti, pesan yang dikirim ke kawasan jelas banget. Indonesia siap menjaga langit Asia Tenggara. Dan jangan lupakan efek ekonominya. Pembangunan fasilitas produksi dan pemeliharaan KAAN di tanah air bakal menciptakan ribuan lapangan kerja. Dari teknisi, insinyur, perakit komponen, sampai barista di kantin hangar yang nyiapin kopi buat para pilot. Tapi pastinya ini akan memperkuat posisi Indonesia di ASEAN sebagai pemimpin de facto dalam urusan pertahanan. Selama ini pengaruh Indonesia di ASEAN besar secara politik. Tapi dari sisi militer masih dianggap setengah malu-malu. Dengan masuknya armada KAAN nanti, pesan yang dikirim ke kawasan jelas banget. Indonesia siap menjaga langit Asia Tenggara. Dan jangan lupakan efek ekonominya. Pembangunan fasilitas produksi dan pemeliharaan KAAN di tanah air bakal menciptakan ribuan lapangan kerja.
dari teknisi, insinyur, perakit komponen, sampai barista di kantin hangar yang nyiapin kopi buat para pilot. Uang yang tadinya habis buat beli suku cadang ke luar negeri, sekarang bisa berputar di dalam negeri sendiri, membangkitkan industri lokal dari baja, elektronik, sampai komposit serat karbon. Bayangkan, anak-anak muda lulusan teknik nanti bisa bilang ke keluarganya, "Aku kerja bikin jet tempur, Mak." Dan ibunya cuma bisa bengong bangga sambil ngasih tambahan lauk waktu makan malam. Dan jangan lupakan efek ekonominya. Pembangunan fasilitas produksi dan pemeliharaan KAN di tanah air bakal menciptakan ribuan lapangan kerja. Selain itu, langkah ini juga membuka peluang riset jangka panjang. Karena dengan teknologi setingkat KAN, Indonesia pasti akan terlibat dalam pengembangan perangkat lunak avionik, radar, sistem senjata, sampai kecerdasan buatan untuk tempur udara. Dan kalau Indonesia berhasil menguasai semua itu, kita nggak cuma jadi pengguna pesawat, tapi bisa mulai merancang pesawat kita sendiri. Dan ini perlahan-lahan akan membentuk kemandirian pertahanan nasional yang sesungguhnya. Karena semakin sedikit kita bergantung pada negara lain untuk perlindungan langit kita, semakin kuat posisi tawar kita di meja diplomasi dunia. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.